Hai, selamat hari Minggu. Ya, apa kabar semua? Mem harap semua kita baik-baik saja ya. Kita akan kembali di dalam ibadah sekolah minggu dalam ruangan online. Sebelum kita mulai beribadah, Mem harap semua kita ada peraturannya ya. Pertama, sebelum ibadah, anak-anak Mem semua berpakaian rapi. Yang kedua, duduk yang tenang dan rapi. Dan yang ketiga yaitu membawa Alkitab yang ada di sampingnya ya. Itu peraturannya sebelum kita mulai ibadah online. Ya, sebelum itu kita akan bernyanyi memuji Tuhan, Yesus sayang padaku. Sayang padaku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus Tuhanku, padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur di hari Minggu ini kami bisa kembali untuk beribadah bersama anak-anak kami walaupun dalam ibadah online. Kiranya apa yang kami nyanyikan, apa yang kami hafalkan, ayat hafalan kami pada hari ini, dan juga kebenaran firman Tuhan yang boleh ditabur kepada anak kami, supaya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan masuk dalam ayat hafalan kita. Hari ini ayat hafalan kita buka dalam Ibrani 11 ayat 8. Kita akan baca bersama-sama pertama ya. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ibrani 11 ayat 8. Kita ulang sekali lagi ya. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ya, jadi karena iman Abraham tadi taat kepada Tuhan, akhirnya Abraham berangkat ke negeri yang akan diterimanya. Ya, kenapa Abraham ini bisa taat? Karena imannya tadi ya. Kenapa dia ada imannya? Karena dia percaya kepada Tuhan Yesus tadi. Jadi bagi adik-adik kami yang sudah menerima Tuhan Yesus, satu hal yang harus dilakukan adalah taat kepada Tuhan Yesus. Sudah kita taat kepada Tuhan Yesus, ya mungkin prakteknya dalam kehidupan kita juga harus taat kepada orang tua kita, ya, tidak melawan orang tua kita. Apa yang dikatakan orang tua kita harus terima ya, harus terima dan harus kita dengarkan. Ya, bagi adik kami yang belum percaya, ya, percaya ini artinya yaitu mengakui bahwa Yesus tadi adalah Tuhan. Ini waktunya supaya adik-adik juga bisa percaya kepada Yesus tadi, yang bisa menghapuskan segala dosa adik-adik dan bisa memberikan kehidupan yang kekal itu. Ya, ini adalah satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan ayat hafalan ini dengan kita membuat gerakannya ya. Ibrani 11
ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Inilah ayat hafalan kita. Nanti adik-adik bisa mempraktekkannya ya. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita bernyanyi terlebih dahulu Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Ya, mari kita bersatu dalam doa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk lagu pujian dan ayat hafalan kami yang boleh kami aturkan pada pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang hadir ke tengah adik-adik kami, supaya firman ini Tuhan bisa hidup di dalam hati kami dan bisa kami menghidupinya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, cerita sekolah minggu hari ini adalah Abram dipanggil Allah. Ya, tahukah adik-adik siapa Abraham itu? Sebelum namanya Abraham, ya Abram. Jadi suatu saat Tuhan memanggil Abraham dan Tuhan berfirman kepada Abraham, tinggalkanlah negerimu, sanak saudaramu, rumah bapamu, dan pergilah ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Dan aku akan memberkati engkau dan akan membuat engkau menjadi bangsa besar dan akan namamu termasyhur. Dan oleh karena namamu semua orang akan diberkati. Orang-orang yang memberkati akan kuberkati, tapi orang-orang yang tidak memberkati, Tuhan juga tidak akan memberkati dia. Jadi inilah suatu panggilan Tuhan kepada Abram, ya. Jadi pada saat itu Abram hanya taat kepada Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan kepada Abram, dia taat kepada Tuhan yang telah berfirman kepada dia. Pada saat itu umur Abram, waktu Abram dipanggil, umurnya adalah 75 tahun. Dan ketika itu juga Tuhan berfirman kepada Abram dengan penglihatan bahwa Tuhan berfirman bahwa dia akan memberkati Abram dan dari keturunannya akan menjadi bangsa yang besar dan menjadi raja yang besar. Tetapi pada saat itu Abram berkata kepada Tuhan, padahal Tuhan sudah berfirman, aku akan memberikan upahmu besar. Tetapi pada saat itu Abram menjawab Tuhan, bagaimana engkau akan memberikan aku upah, sedangkan aku tidak memiliki anak. Yang akan mewarisi rumahku adalah hambaku, yaitu Eliezer, orang Damasik. Dan dia juga, Abram juga berkata bahwa Tuhan tidak memberikan keturunan kepada dia,
Dan yang akan menjadi ahli warisnya adalah orang yang ada tinggal bersama dia pada saat itu. Tetapi Tuhan berfirman kepada Abram bahwa dari keturunannya lah akan menjadi bangsa yang besar, bukan dari keturunan orang lain. Jadi pada saat itu Tuhan membawa Abram keluar dan menyuruh Abram untuk melihat di langit. Ya, coba adik-adik tahu apakah yang benda ada di langit? Iya, yaitu bintang. Jadi Tuhan menyuruh Abram untuk menghitung bintang. Ya, menghitung bintang yang ada di langit itu dan yang tidak terhitung jumlahnya. Pernahkah adik-adik menghitung jumlah bintang yang ada di langit? Begitulah nanti keturunan Abram yang dijanjikan Tuhan kepada Abram. Ya, pada saat itu Abram percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan Abram dengan kebenaran itu. Dan akhirnya karena Abram memiliki seorang istri, Sarai, akhirnya Sarai ini memberikan satu pepatah atau satu kata, ya, satu kata, satu perintah supaya Abram ini menghampiri seorang hambanya perempuan yang pada saat itu namanya adalah Agar. Karena Sarai ini berpikir entah dari Agar ini ya nanti dia memiliki anak. Dan pada saat itu Abram mendengarkan kata istrinya. Nah, kata istrinya dan mau apa yang dikatakan istrinya tadi dia lakukan. Ayo adik-adik, apakah kita juga sering seperti itu? Udah saatnya kita beribadah sekolah minggu online, ada teman kita memanggil kita, ayo kita bermain-main, ayo gitu. Jadi kadang-kadang bermain atau ibadah. Dan sering juga adik-adik mungkin ya udahlah main-main sekali-sekali gitu ya. Itu adalah satu dosa juga. Karena kita lebih mendengarkan perkataan teman kita daripada perkataan Tuhan yang seharusnya kita ibadah online pada hari ini. Jadi itulah dosa. Dosa itu apa? Dosa itu adalah segala yang kita lakukan, segala yang kita pikirkan, dan segala yang kita ucapkan. Jadi dosa itu upahnya adalah maut. Maut itu adalah neraka. Jadi siapa yang bisa menghapus dosa kita itu? Yaitu pribadi Tuhan Yesus. Ya. Coba nanti kita baca dalam Yesaya 43 ayat 25 yang mengatakan, mari kita buka bersama-sama. Yesaya 43 ayat 25 yang mengatakan, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Jadi hanya Tuhan Yesus yang bisa menghapus dosa pemberontakan kita. Kalau kita tidak mau bertobat, ya, upahnya adalah maut. Maut itu adalah neraka. Jadi setelah itu nanti, setelah kita mau mengakukan dosa kita itu, dan kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita secara pribadi. Ya. Akhirnya Abram tadi mendengarkan perkataan istrinya, yaitu Sarai. Ya. Akhirnya Tuhan juga berfirman kepada Abram bahwa dia mengatakan bahwa aku adalah Allah yang Maha Kuasa, yang akan tetap menepati janjinya, yang akan memberikan keturunan kepada Abram. Jadi Tuhan berfirman pada saat itu, aku akan memberkati engkau dan akan menjadi bangsa yang besar, menjadi raja-raja. Dan dari keturunan Abram inilah nanti akan menjadi keturunan, menjadi bangsa yang besar. Akhirnya Tuhan berfirman kepada Abram supaya Abram ini tidak hidup bercela di hadapan Tuhan. Bercela maksudnya itu tidak berdosa di hadapan Tuhan. Dan pada saat itu Abram diganti namanya menjadi Abraham. Pada saat itu umur Abraham adalah 99 tahun, ya. Dan Allah juga berfirman kepada Abram bahwa istrinya akan mengandung, dan dari keturunannya juga nanti akan ada keturunan yang akan menjadi bangsa yang besar, menjadi
raja-raja yang besar. Jadi Sarai pun diganti namanya menjadi Sarah. Jadi pada saat itu mereka percaya kepada Tuhan dan bahwa yakin bahwa dari Sarai yang nanti akan mengandung anak seorang laki-laki, dan pada saat itu adalah nanti namanya adalah Ishak. Jadi inilah bagaimana Allah memanggil Abram. Jadi bagaimana dengan kita adik-adik? Apakah kita sudah sungguh-sungguh bertobat? Sudah mendengar panggilan Tuhan itu? Mari supaya kita bertobat, dan inilah waktunya supaya adik-adik juga bisa mengambil keputusan, ya, mau mengambil keputusan untuk bertobat, meninggalkan dosa adik-adik dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Dan inilah satu kepastian nanti tempat kita ada di sorga. Inilah ibadah sekolah minggu kita, cerita sekolah minggu kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan, bagaimana Abram dipanggil Tuhan sehingga namanya menjadi Abraham. Tuhan, biarlah Roh Kudus yang meneruskan kepada adik-adik kami ini, supaya kebenaran firman Tuhan ini mereka bisa menghidupinya dalam kehidupan dan semakin mengasihi Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.